Hai semua, kali ini saya mau buat cake tape yang super moist banget. Nah, cara buatnya itu simple dan gampang sekali. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, untuk yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe dulu channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Untuk detail pembuatannya ditonton sampai selesai ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan mentega yang dicairkan. Usahakan mencairkan mentega jangan sampai mendidih, hanya sebentar aja sampai meleleh. Lalu di sini saya mempunyai emulsifier, lalu baking powder dan tepung terigu. Setelah itu, di sini ada gula pasir dan ada vanili ekstrak. Lalu 5 butir telur. Setelah itu ini tape yang sudah dihaluskan menggunakan santan kara. Di sini saya menggunakan santan kara 1 bungkus. Dihaluskan menggunakan blender atau food processor juga bisa ya. Bim salah bim. Ting. Nah, setelah itu pecahkan satu persatu telur, masukkan ke dalam wadah untuk kemudian kita mix dengan bahan-bahan yang lainnya. Usahakan menggunakan telur yang fresh. Jika momis mempunyai telur yang dari kulkas, agar didiamkan dulu di suhu ruang ya, sampai dengan benar-benar tidak dingin lagi. Tapi untuk lebih amannya agar cake tidak bantet, gunakan telur yang benar-benar suhu ruang. Setelah semua telurnya masuk, kemudian kita masukkan lagi gula pasir. Kemudian emulsifier, di sini saya menggunakan SP. Nah, saya hanya menggunakan kurang dari 1 sendok teh ya, moms. Karena kalau terlalu banyak nanti cake-nya malah akan terlalu ngembang. Setelah ini kita mixer dengan kecepatan rendah ya. Nah, setelah semuanya sudah masuk, telur, gula pasir, dan emulsifier, kemudian kita mixer menggunakan kecepatan rendah cenderung sedang. Nah, bertahap ya. Nanti sudah agak 5 menit ke atas kita bisa menaikkan speednya ke speed tinggi. Untuk pengocokan telur ini itu disesuaikan dengan mixer masing-masing ya moms, karena setiap mixer kita itu berbeda-beda. Ada yang hanya 5 menit itu sudah mengembang sempurna, sudah putih. Ada juga yang agak lambat. Nah, di sini saya kurang lebih memixernya kurang lebih 9 menit aja sampai dengan benar-benar putih. Kalau terlalu lama, dikhawatirkan nanti tekstur dari si cake tersebut malah akan bantet ya. Nah, ini teksturnya sudah agak memutih. Sebentar lagi kita bisa matikan mixernya, lalu kita bisa memasukkan bahan berikutnya. Di mixernya satu arah jarum jam ya moms, satu arah saja.
Ini sudah mulai kental berjejak ya. Oke, 1 menitan lagi atau 2 menit kita bisa matikan mixernya sebentar. Oke, sudah bisa dimatikan mixernya. Nah, konsentratnya dari si adonan itu seperti ini ya moms, dia agak berjambul. Nah, udah kental berjejak seperti ini. Jangan terlalu kental karena kalau terlalu over mix nanti cake-nya malah bantet, nggak ngembang, malah bantet. Next, kita masukkan tape yang sudah dihaluskan dicampur dengan santan kara tadi. Kita masukkan ke dalam adonan telur. Kemudian setelah ini kita mix ya, sebentar aja sampai merata. Hanya menggunakan speed rendah aja ya moms, jangan over mix. Nah, ini di mixer sebentar aja sampai rata. Ini hanya untuk meratakan si tapenya tersebut ke dalam adonan. Kalau udah rata, bisa kita susul dengan adonan tepung juga, baking powder. Setelah itu masukkan tepung terigu ke dalam adonan. Di sini saya membagi menjadi 3 tahap karena supaya nggak bantet dan supaya lebih merata. Nah, ini menggunakan speed rendah aja. Kalau memang teman-teman nggak mantap untuk menggunakan mixer, bisa menggunakan spatula aja ya, diaduk balik. Oke, setelah tepung selesai, saya menambahkan lagi baking powder sebanyak setengah sendok teh. Kemudian di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah. Lalu susul dengan perisal vanila. Di sini saya menggunakan vanili sebanyak 1/4 atau seujung sendok teh aja, sedikit aja untuk membuat aromanya wangi. Kalau teman-teman punya vanila juga bagus ya, pakai vanila yang cair itu. Nah, kemudian kita ratakan lagi menggunakan spatula. Siapa tahu di sini masih ada tepung yang masih bergumpal di bawah atau ada adonan yang kurang rata. Kemudian setelah ini kita masukkan mentega cair. Nah, tips untuk menteganya ini, kalau teman-teman nggak ada mentega atau butter, bisa menggunakan margarin ya, merek apa aja. Tapi untuk cake yang benar-benar bisa lembut dan lemak gitu, saya lebih suka menggunakan butter. Nah, untuk mencairkan butternya ini cukup dicairkan aja, jangan sampai si butter ini sampai warnanya bening sampai mendidih tuh jangan ya, hanya sebatas dia cair aja karena ini sangat berpengaruh banget di cake kita. Nah, teknik pengadukannya ini diaduk balik ya, jangan diaduk asal. Karena apa? Karena nanti takutnya malah membuat cake-nya itu nggak merata dan membuat si adonan telurnya itu turun atau menteganya malah mengendap di bawah. Teknik aduk baliknya cukup diambil dari sisi kanan, tarik ke kiri, lalu dibalikkan, diulangin lagi, diambil lagi dari tengah juga bisa. Diaduk sampai selesai, sampai merata. Nah, ini pengadukannya harus benar-benar rata ya moms, karena kalau nggak rata nanti malah kuenya teksturnya itu dia pas udah mateng dia kelihatan menteganya itu ngendap di bawahnya. Jadi pengadukannya benar-benar harus rata dan harus pelan-pelan. Oke, di tahap mentega yang terakhir ya, tadi ada 3 tahapan pencampuran mentega.
Kita nggak langsung menuangkannya secara langsung semuanya dituang tuh, enggak, kita bagi menjadi 3 tahapan seperti kita menuangkan tepung tadi. Di situ tujuannya agar pencampurannya itu lebih merata aja. Nah, setelah menteganya semuanya sudah rata, itu artinya adonan sudah siap untuk dipanggang. Siapkan loyang ukuran 24x24 untuk yang persegi atau loyang turban. Nah, sayang sekali perekaman saat menuangkan ke loyang ini terskip ya teman-teman. Jadi setelah ini kita bisa lihat hasil saat dipanggang. Oh ya teman-teman, sebelumnya kita harus panaskan dulu ovennya ke suhu 180 derajat. Setelah kita masukkan adonan ke dalam oven, baru kita turunkan suhunya ke 150 derajat. Kita oven selama 45 menit atau sampai matang. Untuk tahu matangnya kita bisa tes tusuk. Nah, ini dia hasil kue yang kita buat tadi. Ini tuh teksturnya lembut, moist banget, dan kalau dimakan satu gigitan aja kurang. Jadi kalian harus cobain. Setelah kalian review, kasih komen di postingan ini ya, dan share postingan ini ke sosial media. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk posting dan membuat konten-konten masak lainnya.